Inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku abit. Apa arti abit? Jadi beda loh lafaznya dengan anam. Abit. Aku kalau diam, istirahat, mata ditutup, aku bukanlah tidur di kasur, bukanlah di atas divan, tapi inda rabbi. Saat itu aku sedang bersama Rabbku. Yut'imuni wa yasqini. Dia memberiku makan. Dialah memberiku minum. Itu kata kuncinya. Kenapa darah Nabi halal? Itu dia. Halal diminum oleh sahabat. Paham di situ? Kenapa Nabi meludah jadi berkah? Karena darahnya, dagingnya itu langsung Allah yang ngasih. Bukan hanya surga. Jadi waktu di perut ibunya, itu beliau dikirimkan makanan oleh Sayyidina Jibril setiap saat, setiap beliau mau. Anggur, apel, apa yang makanan surga. Ketika beliau sudah lahir, maka yang dimakan beliau langsung dari Allah. Apa yang dimakan dan diminum beliau? Apa yang dimakannya? Emang Allah ngasih apel? Allah kalau ngasih, apa yang dikasih? Dikasihnya kan keruf. Yut'imuni, dia memberiku makan dengan gizi-gizi ma'rifat. Wizkini, dia memberiku minuman dengan minuman-minuman ma'rifat. Itu. Ya. Lastu ka'ahadikum. So, dibenerin tuh. Kita bener ya? Ya. Syukur dulu pernah belajar ya. Miskin lupa. Emang kita manusia sih lupa mulu. Oke, lastu ya. Jadi ini lastu. Ini muhaqqiq kalau nggak ahli hadis begini nih. Dia nggak bisa konfirmasi hadisnya. Ya kan begini jadinya. Maka teman-teman, mohon maaf nih kepada siapapun penggiat baca kitab, jangan langsung percaya dengan semua yang diketik, yang dicetak. Dulu kalau Bu Khuzaimah almarhumah cerita, orang yang sudah mandiri itu, dia bisa meluruskan kesalahan kitab. Itu beliau lagi ngomong tentang dirinya itu. Karena beliau kalau ketemu kitab tuh bisa ini salah. Ya tahaddas an nafsi. Kama tahaddasa Imam al-Bukhari, mastasghartu illa inda Ibn Ali al-Madini. Jadi beliau lagi cerita tentang dirinya itu. Karena yang nulis-nulisnya kan teman-teman dia juga kan. Bahkan mahasiswa-mahasiswanya malah. Apa kata beliau? Kalau ada kesalahan nih, tahu ini seorang ini berarti dia hebat. Gitu. Sebenarnya orang begini lagi cerita tentang tahaddus bin ni'mah, tentang dirinya. Seperti Bukhari dulu cerita, aku tidak pernah merasa mesra kecil, keder kalau kata orang sekarang ya, nggak keder kecuali depan Imam Ali bin al-Madini. Padahal Imam Ali bin al-Madini bukan hafiz seperti beliau, hafal 200.000. Beliau cuma hafal ya 1000-an atau 10.000-an. Tapi ngerti kalau ada rawi ini punya rumus-rumus metodologi. Jadi ada orang ahli metodologis, ada orang ahli hafalan. Orang ahli hafalan ini keder kalau ketemu ahli metodologi, dihabisin terus tuh. Orang pesantren masuk UIN, waduh, apalagi SPS pasca tuh ya, dibantai habis-habisan. Nah ini macam nukil doang, gue juga bisa gitu. Dosen-dosen tuh ganas-ganas itu. Jadi buku yang hebat itu bukan buku yang tebal. Buku yang hebat itu bisa meringkas yang tebal-tebal. Ternyata itulah tradisi ulama dulu, kitab mukhtasar, benar nggak? Kitab tebal-tebal, jadi kecil, nah itu yang hebat. Ya. Saya masih ingat almarhum Pak Suwito bilang, kamu 7 halaman nih jadi satu paragraf, bisa nggak? Jangankan itu, satu buku bisa jadi satu kalimat. Itu yang disebut tesis, teori. Ya di S2 dipelajari itu ya. Jadi kalau baru nukil-nukil, mau kuliah di Arab, mau kuliah di Hadramaut, mau kuliah di Ciputat, mau kuliah di alam lain, kalau nggak bisa meringkas, nggak bisa mengkritisi, nggak bisa mengkomparasi, itu belum hebat. Jadi nggak ada urusan mau orang kuliahnya di mana. Al-ibrah laysa bil makan, ya.
Falaysa hadha min ta'amin bi khubzin wa idamin wa innama huwa ta'amu birrin wa in'am. Kalau kata beliau nih, itu nggak mungkin makanannya makanan roti, ya kan? Terus makanannya apa? Nggak mungkin rendang wa idam. Idam kan artinya lauk. Lauknya Pak Tentara kan itu. Apa namanya kemarin kan? Belut. Aduh susah nyebutnya. Tapi ta'amu birrin wa in'am. Itu adalah makanan kebaikan, jamal. Ya. Kita kalau nggak bisa mengakses itu nanti, antum bisa bayangkan 40 hari, 40 malam, masa Dajjal keluar. Sebelum itu sudah paceklik 3 tahun. 3 tahun ditambah 40 hari. Lebih lama 40 hari itu rasanya. Karena 40 hari itu rasanya 40 tahun. Kalau nggak bisa mengakses, mewarisi ini, mewarisi rasa yang Nabi lalui ini, gimana kita mau menghadapi itu? Ya, jadi kita ngajinya sekarang jangan kemudian ditutup-tutupin lagi. Wah itu ilmu untuk host. Ya salam ya. Fitnatul Dajjalnya sudah zahir. Terus masih mau di-host-hostkan ini. Kos-kosan kali ya. Kos-kosan yang selalu nggak laku. Udah stres tuh, bos-bos kos-kosan tuh. Wa fadlin wa ikramin wa mahabbatin wahtiramin. Kalau beliau ini jamal itu diterjemahinnya in'am, fadl, ikram, mahabbah, ihtiram. 5 juga, itu juga sih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yushghiluhu ma yafidu alaihi min al-in'amil wahyi wal imdadil ghaibi wa syuhudil qurbi 'anit ta'ami wasyarab. Nabi itu karena sibuk menerima asupan wahyu, imdad ghaibi, anugerah gaib, dan syuhud qurbi, penyaksian kedekatan kepada Allah, maka beliau kemudian tidak sempat lagi memikirkan makan dan minum. Anak kecil kalau lagi begini nih, dia ingat ngantuk gak kalau lagi main? Kasih handphone ada game, lebih on lagi dia. Serius. Ya, anak kecil nih. Mainannya itu. Kalau kayak antum mainannya udah beda. Mainannya mungkin kalau suka nonton filmnya action kah? Kalau mbak-mbak ini apa? Dracula. Drama Korea. Iya, itu drama Korea. Kalau orang nonton bisa nggak tidur semalaman, ngalah-ngalahin channel Al-Badar. Ya, Al-Badar masih tidur dulu. Habis Isya tidur dulu baru berangkat, ya kan? Atau kalau kita pas ngaji ngorok dulu. Kita udah nyampe di hikam keberapa. Kalah. Kenapa nonton Korea itu asik? Karena ada yang dilihat. Tahu alur ceritanya. Kenapa antum nggak menikmati zikir? Karena nggak tahu apa yang dizikirkan. Tidak tahu apa yang dilihat. Nggak tahu alur mainnya. Kalau Korea tuh biasanya 16 ya, yang standar. 16, kalau yang Cina tuh bisa 50 dia. 16 tuh standar tuh. Itu 16 tuh ibarat kurikulum zikir. Antum langsung di nomor 10, ngerti nggak? Nggak seru. Nggak ada deg-degannya. Nggak ada klimaksnya. Nggak ada anti klimaksnya. Nggak seru. Jadi itu bisa jadi ayatullah juga ya. Ya. Udah mulai nih. Bisa nggak hobi nonton Korea itu, atau nonton apa saja diganti 1 jam aja dari 1 episode berarti ya, diganti pakai zikir, bisa nggak? Kita nggak haramin mutlak kok. Haram itu kalau antum nggak wiridan malam hari itu baru. Coba 1 jam nonton Korea itu, antum ganti untuk wiridan yang kita ajarkan. Ya, nggak apa-apa 1 jam dulu, lawan 4 jam nggak apa. Lama-lama kan seru. Asik loh. Dan yang paling asik itu ngaji. Ngaji itu lebih zahir.
Aneh ngomong itu diterjemahin oleh khayal antum. Bisa berupa angka, bisa berupa warna, ke dimensi lain. Kalau kita ngomong begini, penerjemahan tergantung kekuatan khayaliyahnya. Kadang-kadang menyaksikan energi-energi. Sebenarnya itu energi kebaikan, ya, rahmah. Karena setiap ada ta'lim, itu tidak hanya malaikat yang turun, tapi roh-roh suci, arwahus syuhada wal ulama wal fuqaha wal aulia, atau lebih seru lagi wal anbiya. Ya. Jadi kenapa Nabi bisa tahan? Karena mainannya sudah beda. Mainannya sudah beda. Jadi kalau mainannya belum tahu cara mainnya, bisa ini nggak bisa kuat nggak? Anak saya tuh main Lego yang kecil-kecil tuh. Beda abangnya sama adeknya. Adeknya harus sesuai dengan patron yang tertulis di buku panduan. Nggak bisa satu aja teriak dia. Berhenti langsung. Kalau abangnya nggak bisa, ganti aja. Beda teknik. Jadi orang tuh ada yang saklek, ada yang kontekstual. Sama orang bertorekot juga gitu. Ada torekot saklek, ada torekot kontekstual. Ada murid yang Allah berikan dia kecerdasan rohani, ada yang ngotot. Guruku berkata begini, harus begini. Ya sudah, lanjut ya. Dua-duanya benar kok. Baik. Wah, ini kalam-kalamnya dahsyat. Nggak ada Ustaz Badrut Tamam ya. Dia yang enak tuh. Kita tinggal aja itu ya. Nah itu bagian Ustaz Badrut Tamam itu. Fakana Rasulullah SAW halaman 120. Taratan ya'khuz minhu fayaqulu lastu ka'ahadikum. Nah ini baru benar teksnya. Wa taratan yaruddu alaihi innama ana basyarum mislukum. Jadi kadang Nabi itu kalau lagi casing chipnya ganti, itu belum ngomong lastu ka'ahadikum, saya beda sama kalian. Ya, ini nggak disukai sama kelompok sebelah nih. Kalau sebelah itu dia terpatri oleh hadis An-Nabasyarum mislukum. Jadi nggak salah juga ya. Mereka pahamnya hadis ini. Yang benar digabung di jamak. Bahwa ini dua kondisi. Ada kondisi misliyah, ada kondisi kalimat yang awal lastu ka'ahadikum. Ada yang kondisi sama, ada yang tidak. Nabi itu capek nggak? Sama kayak kita. Nabi itu baper nggak? Sama. Nabi itu makhluk paling sensitif di dunia. Tapi sensitifnya itu beda sama kita. Kalau kita kan baper. Bapernya itu jadi negatif. Nabi itu lembutnya itu dijadikan kita kekuatan kebencian. Pun tidak tapi ulama al-haqiqah meriwayatkannya dengan jalur rohani yang sahih. Apa kata Nabi? Aku punya saat tidak ada yang bisa masuk mengaksesku kecuali hanya bini ganti chip berapa kali tuh. Terus layar sauni nggak ada, kalian nggak boleh ikut. Untuk
itu kayak Nabi Idris. Bahkan lebih. Gak balik-balik kan Nabi Idris? Itu profesor teks tasawuf, belum bisa mengkontekskannya secara spiritual, karena nggak ngalamin. Mending Sani Kohar kan, udah merasakan. Wataratan yang keempat, ikhtatafa yakhtatifu, takhtatifuhu al-jazabat al-qurbiyah. Kadang-kadang Nabi disambar oleh tarikan-tarikan kedekatan kepada Allah. Fayaqulu ma adri ma yaf'alu bi wala bikum. Ini pola-pola ini antum kalau ketemu nih, mungkin dialah Al-Mahdi. Kalau dia ngomong, saya nggak tahu nanti besok saya umurnya gimana. Saya nggak tahu besok bagaimana. Tapi kalau udah nyampe ke bab jazabat yang satu lagi, musyahadat, langsung, tar kamu begini, tar kamu begini. Halas kan udah begitu. Karena ilmunya belum diteorikan. Waktu di zaman Halas kan belum ada Ibn Arabi. Maka dia dianggap zindik. Padahal yang dia buka itu, tar kamu begini, tar kamu begini. Gitu. Gawat nggak tuh? Jadi Nabi itu kadang-kadang ngomong, jangankan kalian, Ibrahim pun butuh syafaatku. Tuh gawat nggak? Itu Nabi lagi ngapain? Nabi lagi ngomong Jalal itu. Itu Jalal namanya itu, wala fakhar. Keluarlah Jamalnya. Jadi Jalal Jamal tuh dalam satu hadis. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku sayyidnya manusia, itu Jalal. Kalian jangan sok-sokan sama saya. Saya ini sayyid waladi Adam gitu. Itu maksud Nabi. Kita kan sok-sokan. Muhammad, oh, gaya ente. Nyebut Allahumma sholli ala Muhammad. Emang secara riwayat hadis oke. Tapi secara rohani itu nggak masuk. Kalau emang kita sudah masuk ke bab Jalal, kita baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kecuali antum lagi masuk ke bab yang lain. Saya mau ngikutin zahir hadisnya Ustaz, ya udah silakan. Tapi nggak dapat bab Jalaliyah. Ini maksudnya Imam Taqiyuddin Al-Husni. Ada satu risalah beliau tentang tasawuf. Semenjak aku menyaksikan bahwa Rasul itu Sayyidul Wujud, penghulu alam semesta, bahwa alam ini tidak ada kecuali bersumber dari tetesan nurnya, satu titik dari jiwanya, maka aku tidak berani lagi menyebut Muhammad. Pingsan dia langsung kalau nyebut gitu. Untung anda nggak pingsan kan, karena makomnya nggak begitu. Ya. Kalau Taqiyuddin nyebut Muhammad langsung gemetar badannya, bisa pingsan dia. Seperti Imam Ahmad Al-Faruqi punya anak namanya Saifuddin, itu siapa namanya? Itu kalau masuk ke masjid lupa pakai kaki tangan, kaki kiri pakai kanan. Sekali lupa pakai kiri, pingsan dia 3 hari nggak bangun-bangun. Ada nggak makom begitu sekarang? Ya sekarang entah saking kuat, entah saking bebalnya. Kan ada orang saking kuatnya, bisa dia nahan, balik lagi dia maju gitu. Ada yang saking bebalnya, saking nggak ada rasanya. Kayaknya kita yang kedua kali ya. Jadi kadang-kadang beliau ngomong, saya nggak tahu nanti nasib kalian gimana, nanti saya ma yaf'aluni wa yaf'al bi wala bikum. Tuh, itu ya kalau dimasuk itu bab khauf itu, ditakut-takutin kita. Tapi kadang-kadang ngomong, ya ahla Badar, if'alu
Fa innallaha qad ghafara lakum. Ya ahli Badar, ya suka-suka kalian lah kalau mau ngapain. Allah sudah ampuni. Beda nggak tuh? Ini nakutin, ini ngasih angin segar. Antum akan ketemu orang begitu. Kalau ketemu orang begitu, insya Allah dialah Al-Mahdi. Tapi kapan ketemunya? Buya Asfi, tanya Buya Asfi. Ya. Jadi yang mengalami pengalaman spiritual lalu ada halu ngomong, akulah Al-Mahdi, gak usah datang ke aneh, gak usah. Ya, kita sudah tahu ciri-cirinya. Ini ciri-cirinya nih, salah karakternya. Ini di kitab, di rohani pun kita ngalamin beberapa dan kita bisa deteksi di situ. Ya, jadi cara deteksinya nggak hanya baca kitab, juga bisa dengan kolbu, bisa dengan ruh juga. Ya belum lah ya, jangan buru-buru lah. Jadi tolong jangan datang lagi ke saya ya, ngaku-ngaku Al-Mahdi segala. Udah banyak yang datang ke aneh. Ada yang WA, Instagram, ada yang datang beneran. Cuma karena jidatnya lebar kan kayak Chandra tuh. Lalu ketahuilah annal waridat allati kanat taridu alaih. Nah, warid-warid yang datang ke Nabi. Warid ini sesuatu anugerah rohani yang datang ke Nabi. Wahyal arwah salah satu mawarid. Nah, ini versi beliau ini 3. Ini bisa kita tambahin ntar ya. 3 maurid. Pertama, kalau dia bilang ngatakan salah satu mawarid likulli mauridin minha muridun wa masdarun. Mauridun wa masdar. Wahyal arwahus salasah. Nah, setiap mawaridat yang datang itu ada sumbernya, ada tempat tumbuhnya, tempat memancarnya. Apa itu? Al-arwah as-salasah. 3 arwah. Ini versi beliau nih. Pertama, ar-ruhul amin. Siapa dia? Sayyidina Jibril. Ar-ruhul amin. Wa ruhul kudus. Ternyata ruhul kudus beda sama ruhul amin. Ya. Wa ruhuz zumar. Ya. Ruh rombongan, gitu ya. Al-amr, yang tepat al-amr, ruhul amr. Betul, sahih. Ruhul amr. Mana yang paling tinggi? Al-amin, al-kudus, atau al-amr? Al-amr. Karena al-amr itu langsung hembusan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu detik per detik, masuk detik per detik. Bahkan di dalamnya detik. Nah, apa namanya itu? Sawani. Tanya ke ahli falak tuh ada namanya sawani. Sawani itu detik dibagi. Kan sekarang udah ada di aplikasi handphone kita, 1 detik itu cepat sekali. Nah itu Nabi kalau masuk ke 1 daripada sawani itu udah lamanya bukan main di sana. Gimana kira-kira? Antum masih mau sembarangan sama Nabi? Hah? Nabi itu jadi lapisan kolbunya itu dari kolbunya, fuadnya tadi, lubnya, sirnya tuh. Itu nggak kelihatan gerak. Saking cepatnya satu gerakan bisa dilihat nggak? Nggak bisa. Karena saking cepatnya itu maka tidak bisa dilihat. Nah, Jibril itu ketika menyerupai sesuatu, beliau memelankan getarannya itu, kecepatan cahayanya itu kemudian dikurangi. Ya. Wah, Chandra mulai ada arruh zulmani. Ini keterangan beliau, coba lihat. Ini bisa kita sepakati tidak, tapi ini mendekati kebenaran semua. Ruhul amin adanya di zohirnya kolbu, itu yang tadi saya tulis tuh, di kolbu. Jadi kalau malaikat, Jibril turunnya ke kolbu. Kolbu yang zahir. Wal fuad. Wahuwal fuad. Nah, terus dia juga disebut fuad. Walil fuad sam'un wa basarun. Ternyata di fuad itu juga ada pendengaran, juga ada
kelihatan. Itulah yang dirasakan oleh Sani Kohar kalau berdialog dengan seorang wali. Cuma yang aktif samanya, basarnya enggak. Tanya aja sama dia. Kecuali mimpi dulu dia, dalam tidur baru dia bisa melihat. Tanya aja sama Sani Kohar. Jadi kalau dia mimpi, baru dia ketemu sosoknya. Ketemu Syekh Fulan, Alim Fulan, bahkan wali-wali besar. Tapi kalau lagi zikir begini, matanya masih pengen melihat gitu. Kalau orang tidur kan dulu Pak pengen melihatnya. Jadi pengen melihat kita itu membuat kita nggak bisa melihat. Gitu. Antum pengen zikir, bikin kita nggak bisa zikir, capek jadinya. Jadi pengen itu sudah bikin lelah. Pengen itulah yang disebut kalau ke dunia hubud dunia. Lelah nggak hubud dunia? Apa kata Nabi? Ta'iba abdud dinar. Sungguh lelah para pemburu dinar, dolar, rupiah. Sekarang ada rekan-rekan akhir zaman buat bunker. Lah mereka ya, mereka lupa bunker yang harus diisi bunker ma'rifatullah. Kalau enggak jadi angker di antar. Ya. Itu yang terjadi. Ya, saya dengar beberapa pergerakan akhir zaman itu bikin bunker. Kita tabungan emas. Emas, siapa akhir zaman? Lo emang bisa antum selamat akhir zaman makan emas? Makan tuh emasnya. Bisa nggak? Ya bisa. Waduh, wali bener kalian ya berdua. Masuk. Mereka ngikutin, anak kecil tuh cepet masuk. Ngalah-ngalahin antum. Apalagi aneh ya. Maka zabal fuadu ma ra'a. Ini ada jaminan. Fuad kalau melihat dia tidak pernah bohong. Ada. Makanya ada ungkapan anak kecil nggak pernah bohong. Itu dia maksudnya. Kalau versi ilmu psikologi, neurologis, anak kecil itu gelombangnya theta, bukan beta. Ya, benar. Uni yang di belakang. Beta, bawahnya apa? Theta, bawahnya alfa. Terus? Beta mah aku. Gelombangnya itu melembut. Delta, ya. Kalau yang cepet tuh, beta. Kita nih sekarang udah masuk ke theta sebenarnya, maka antum mau dengerin saya. Kalau nggak mau dengerin. Jadi kalau pun tidur itu nggak saya ganggu. Kenapa? Dia lagi masuk tuh. Maka kalau ada santri yang tidur itu saya biarin aja. Kayak Ibnu Solihin nih. Karena pembentukan, jadi itu